Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita dipimpin doa. Siap. Hari ini baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min azabin nar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak hadir hari ini? Kelas dulu. Deswita, Ersid, Eva, Paki, Patur, Intan, Isrina, Karinia, Lili, Meliza, Muhammad Alwi, sakit, Muhammad Dafa, Rahma Aulia, Salwa Oktavia, Tisa. Hadir semua ya, alhamdulillah kita hadir semua. Satunya yang sakit atas nama. Silahkan yang kanan kirinya masih ada sampah, tolong dibersihkan. Yang belum rapi, tolong dirapikan ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan proyek kelima. Namun sebelum itu, misal akan sedikit memberikan penjelasan tentang proyek kita, yaitu tentang pengelolaan sampah. Tema kita yaitu cerdik dalam pengelolaan sampah. Ada yang tahu apa itu sampah? Silahkan angkat tangan. Ada yang tahu sampah itu apa? Ayo. Coba Melisa, apa itu sampah? Sampah itu adalah bahan atau sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak ada gunanya lagi atau tidak bisa dipakai lagi. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Melisa. Yang cowok sekarang, ya. Coba, Yusuf, apa itu sampah? Jadi bagi saya sampah itu merupakan sesuatu barang yang telah kita gunakan sebelumnya, namun setelah digunakan akan berubah, tidak dipakai lagi, maka bisa disebut itu dengan sampah. Oke, kita kasih aplaus untuk Yusuf. Itu tadi Mister tanya tentang apa itu sampah dari kalian ya. Jadi memang sampah ini menjadi sesuatu yang ibaratnya itu dibenci orang. Bahkan saking dibencinya tuh dimanapun tempat orang pada buang sampah. Ya, kita bisa lihat tuh di jalan mau masuk tempat kita itu orang buang sampah sembarangan, ya kan? Banyak sekali fenomena orang tuh buang sampah di laut dan lain sebagainya, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya pertama, peserta didik mampu memahami jenis-jenis sampah, dampak sampah terhadap lingkungan, dan prinsip pengelolaan sampah secara bijak berdasarkan konsep reuse dan recycle, 3R. Kemudian, peserta didik menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui perilaku cerdas dan bijaksana dalam pengelolaan sampah.
Selanjutnya, peserta didik mampu menciptakan produk inovatif berbahan dasar sampah untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jadi nanti kita produk yang inovatif, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu, ya. Kayaknya nggak semangat ini kan, pagi kelentuk, ya kan. Oke, kita ice breaking dulu ya. Biasa, tapi semangat, biar saya pagi dipimpin. Kamu yang mimpin ice breakingnya. Tepuk semangat. 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 Ulangi, pada kompak. Ayo Ki, ulang. Tepuk semangat. 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 Oke, cukup ya. Nah, ini pengertian sampah. Jadi sampah itu semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Pasti mamak-mamak kalian setelah masak pasti buang sampah, ya kan? Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis, ya. Ya pasti itu, apalagi dapur, ya. Setelah kalian makan, lanjut. Nah, sampah, ada sampah sumber sampah, ada sampah domestik berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Kemudian ada sampah non domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian. Biasanya kalau perumahan itu isinya sama-sama basah, ya kan? Kalau dari perkantoran itu isinya kertas-kertas, ya kan, dan lain sebagainya. Lanjut, nah ini sampah anorganik, ya kan, jenis sampah. Ini isinya plastik, ya kan, terus apa lagi? Terus, dan lain, banyak itu, ya kan. Lanjut. Nah, sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat-alat elektronik, dan lain-lain. Kemudian sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, ya. Makanya ketika kalian timbun di tanah pas enggak macul, masih ada. Contohnya apa? Pampers. Pampers tuh kalian timbun, mungkin puluhan tahun kalian buka masih ada di dalam itu, ya enggak? Nah itu contoh. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun sehingga dampaknya akan sangat lama. Untuk mengatasi masalah sampah anorganik dapat dilakukan dengan cara 3R. Apa itu 3R? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Lanjut ya. Jadi 3R yang pertama yaitu reduce, ya. Kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas atau kantong pada saat belanja, disarankan membeli produk isi ulang atau tidak membeli barang sekali pakai. Jadi kalau bisa isi ulang, ya, seperti galon yang isi ulang, kemudian tasnya tas yang sangkek itu namanya, kalau misalnya sangkek, tas sangkek. Lanjutnya reuse, kegiatan menggunakan kembali, misal menggunakan kertas bekas untuk mencatat memori, memo, catatan, atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali seperti tumbler, ya. Selanjutnya recycle, kegiatan mendaur ulang, misalnya pemanfaatan bahan bekas untuk pot, kembang, mengumpulkan kardus atau kertas untuk dijual ke bank sampah atau ke pengepul, berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah, dan lain-lain. Nah ini contoh pengolahan sampah anorganik daur ulang, ya kan. Itu ada dipakai lagi, jadi beli isi ulangnya aja, kayak semprot kaca beli isi ulangnya aja. Kemudian botol dan lain sebagainya, buku-buku, koran, ya. Ini contoh pengolahan sampah bungkus kemasan jadi tas, ya kan. Kemudian jadi wadah pakaian, jadi topi, terus jadi apa itu? Gak kelihatan, taplak meja atau apa, ya. Nah ini contoh buat apa ini? Kotak pensil. Ini lampu. Lampu apa? Yang orang Cina itu? Lampion. Nah itu lampion. Nah ini bank sampah. Apa bank sampah?
suatu institusi atau tempat pemilahan atau pengumpul sampah yang dibentuk untuk mengolah dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R. Memulai pendekatan berbasis masyarakat. Tujuan bank sampah, tujuan utama bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Nah, proses menabung ya. Jadi ini ada yang pertama itu pemilahan sampah skala rumah tangga, dipilah-pilah mana yang bisa dijual kembali, mana yang tidak, mana yang anorganik, mana yang non organik. Terus kemudian nomor 2 penyetoran, nah disetorkan. Kemudian penimbangan, pencatatan, hasil dilaporkan ke dalam buku tabungan. Ini dampak negatif sampah, ya ada pencemaran lingkungan, kemudian mengganggu keindahan, kemudian timbulnya penyakit. Jelas tempatnya ada bersih, ada sampah menumpuk, baunya busuk, pasti sangat mengganggu. Nih bisa kalian lihat kalau ke arah SMA 1 ya kan, di situ baunya harum, harum busuk ya kan, mengganggu keindahan. Istilah kali banyak sampah, jadi nggak indah dilihatnya. Kemudian timbulnya penyakit. Nah, gatel-gatel, ya kan? Karena banyak bakteri, akhirnya timbulnya penyakit. Kemudian 2 sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contoh adalah sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun dan ranting dan lain-lain. Nah, ini cara pengolahan ya, dimasukkan ke dalam kantong. Cara pewadahan sampah organik atau sampah yang mengandung air dan berbau seperti popok atau pembalut, simpan dalam kantong terpisah, kemudian simpan dalam tong sampah di rumah masing-masing. Pembuangan, petugas kebersihan akan mengambil sampah di masing-masing rumah sesuai jadwal yang telah disepakati. Nah, ini contoh ya kan, kalau di Batam masih ada ini ya, tapi kalau di kampung misal itu biasanya dibakar ya, sampah itu dibakar karena di kampung itu tidak ada seperti ini, tidak ada mengambil sampah di rumah seperti itu kan di kampung ya. Seperti ini ada apa namanya itu, orang membuang kemudian diambil oleh motor, diambil mobil sampah ke TPS, terus TPA. TPS itu tempat pembuangan sampah sementara, terus TPA tempat pembuangan sampah akhir. Ini contoh ya, manfaat sampah organik untuk pakan ternak. Sampah organik khususnya sisa makanan dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik dapat dihasilkan pelet untuk pakan ikan. Manfaat sampah organik sebagai kompos. Aspek ekonomi menghemat biaya, kemudian mengurangi volume ukuran limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Aspek lingkungan, mengurangi polusi udara karena pembakaran dan pelepasan gas mentah dari sampah organik akibat bakteri yang membusuk, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Ini contohnya ya, manfaat sampah kompos jadi pupuk sehingga tanaman jadi subur. Warnanya hitam, ini bibit kompos yang berkualitas, struktur remah-remah, terstruktur lembut dan tidak menggumpal, kaya kandungan zat hara, memiliki rasio kadar C atau N yang tinggi, mudah diaplikasikan, kemudian tidak mematikan tanaman. Kalau pupuk Korea, pupuk yang kimia itu kalau kebanyakan bisa mematikan tanaman. Tapi kalau organik semakin banyak semakin subur. Skala rumah tangga ini seperti ini, skala produksi ya. Itu contoh. Ini contoh ya, membuat komposter drum. Ini sedikit. Nah, kata-kata hari ini ya, cintailah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, cukup. Alhamdulillah.
Oke, untuk minggu depan, Mister akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Nanti kita sama-sama mencari sampah anorganik, ya. Kemudian nanti dari sampah itu kita buat menjadi beberapa produk. Sebelum itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Oh, tidak. Kalau tidak, Mister cukupkan sampai sekian. Nanti kita ketemu di mana? Di pembelajaran minggu depan. Oke? Cukup ya pembelajaran pada kali ini. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh.